Oke, teman-teman semua, jadi di hari ketiga ini sebenarnya kita itu bakal penutupan di sore hari dan juga acaranya itu bakal sampai sore lah ya, karena masih banyak materi-materi yang harusnya akan dibahas seperti penerapan usulan PMB, sama ada juga penerapan dari analisis U proses yang kemarin sudah dijalankan. Nah, menurut aku ini kenapa bisa diperpendek hari ini, itu karena ada beberapa bagian tuh mungkin yang sudah dijalankan di hari yang kedua kemarin. Contohnya kayak penerapan strategi U proses atau analisis iceberg, itu kan sudah dijalankan kemarin. Jadi mereka sudah ngebahas materinya, jadi kemarin juga sudah langsung bersamaan dengan praktek dari penerapan analisa tersebut. Nah, jadi hari ini di hari ketiga itu cuma ada satu sesi teman-teman, yaitu kita akan mendengarkan materi tentang wawasan kebangsaan yang dibawakan oleh Pak Aan. Nah, jadi di materi wawasan kebangsaan ini bisa dibilang seperti materi pada umumnya lah ya teman-teman ya. Kita diperkenalkan tentang wawasan kebangsaan, tentang yang paling penting tuh ada isi atau bunyi dari Pancasila. Nah, kalau menurut aku dari pembawaan Pak An tadi itu yang paling bagus adalah dia bilang teman-teman bahwa kita itu sekarang sudah mulai jarang untuk menggunakan yang namanya mencapai mufakat. Jadi kita tuh melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena apa? Karena kita itu di zaman sekarang mungkin kita lebih banyak untuk melakukan sistem voting teman-teman ya. Jadi kalau sistem voting itu kan sifatnya adalah kita tuh langsung memutusin teman-teman, kita mau ini A atau B misalnya. Itu kan voting kan langsung, oh aku mau A deh kayaknya. Nah, kalau apalagi kalau misalnya kita tuh sebagai yang sudah melihat kaum mayoritas ya, contoh A sudah lebih unggul daripada si B, pasti kita bakal oh sudahlah aku ikut A aja gitu. Nah, jadi kan di situ kan tidak ada musyawarahnya lagi kan teman-teman. Mufakatnya tercapai, tapi tidak ada musyawarahnya lagi teman-teman. Jadi tidak ada diskusi lagi lebih dahulu gitu kan. Jadi kita langsung memilih ya berdasarkan utusan kita pribadi gitu. Kita mau apa yang kita pilih gitu. Adakah anjuran di agama kita ya untuk tidak saling tolong-menolong? Ada? Tidak saling membantu. Ingat, terlepas dari kita yang tidak satu keyakinan, tapi kita adalah satu manusia yang sama. Dan penciptaannya ini diciptakan, saya diciptakan oleh Tuhan yang sama, ya kan? Ada yang diciptakan oleh Tuhan yang lain? Manusia-manusia di muka bumi ini tidak, tinggal kan caranya nanti ya. Jatuh pilihan itu nanti wilayah-wilayah ibadah. Di mana itu tempatnya? Di wilayah ini. Maka ketika pasif toleransi kita itu tidak bisa membantu. Kita sudah melepaskan dari mana suku kita, agama, tapi kemanusiaan yang kita tonjolkan. Selain itu teman-teman, di wawasan kebangsaan ini Pak An tuh juga ada menjelaskan lah kan ya, kita sebagai pemuda lintas agama, apalagi kita tinggal di negara Indonesia ini kan, seharusnya kita tuh bisa menjaga kerukunan lah, kerukunan, menciptakan kedamaian juga gitu. Ini sepenangkapan aku ya teman-teman, ini disclaimer on, ini sebagai yang penangkapan aku oleh materi yang disampaikan oleh Pak Aan. Karena kan kita kan yang ada hadir di sana kan juga adalah pemuda lintas agama teman-teman. Jadi ya wawasan kebangsaan ini menurut aku penting sih, agar kita tuh bisa mengurangi namanya mayoritas dan juga minoritas. Kalau bisa itu disingkirkan lah ya kan, karena kan kita kan juga yang penting kita tuh saat ini adalah satu warga negara, yaitu warga negara Indonesia. Tidak peduli apa ras, suku, budaya, karena kan kita juga memang tinggal di negara yang memiliki banyak keberagaman. Jadi ya menurut aku yang paling penting adalah bagaimana cara kita agar tetap dapat hidup rukun, tentram, aman, damai, dan sejahtera. Apa yang namanya Pancasila. Pancasila sebagai sebuah Ideologi. Maka di zaman awal-awal kita dulu merdeka, itu favorit pada kita itu luar biasa. Memikirkan bagaimana kita ini akan menjadi satu bangsa negara yang besar dan bisa bersatu. Maka Soekarno ya, pada saat itu memikirkan bagaimana nanti ada nilai-nilai yang bisa mempersatukan kita. Maka munculnya namanya Pancasila dan didialogkan oleh Soekarno. Jadi kata Soekarno, saya tidak mau Indonesia ini ya diklaim oleh satu kelompok, suku, agama, ras tertentu.
Jadi semuanya harus merasa memiliki bangsa Indonesia ini. Maka muncul yang namanya Pancasila. Dilihat oleh Soekarno dan kawan-kawan para penulis pada kita yang hebat-hebat pada zaman itu. Ya, dan semua tokoh-tokoh agama hadir di situ membahas tentang apa yang menjadi dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Maka ada ketuhanan yang Maha Esa. Mengunci itu bahwa masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang bertuhan. Dan itu saya kira tidak ada satu pun agama yang bertentangan, ya kan? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kedua, Kemanusiaan yang adil. kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan. Kita itu tinggal di negara Indonesia, teman-teman. Dan menurut aku Indonesia ini merupakan salah satu negara yang paling unik lah ya. Karena kan kita kan di sini memiliki banyak keberagaman, teman-teman. Mulai ras, suku, budaya, agama, bahasa pun kita juga berbeda-beda, teman-teman. Bahkan tiap daerah pun memiliki bahasanya berbeda-beda kan. Aku orang Palembang, aku bisa bahasa Palembang. Mungkin orang Jambi, orang Lampung bisa bahasa mereka dewe-dewe. Gitu, teman-teman. Jadi kalau menurut aku, ya dengan keberagaman ini harusnya kita bisa saling menghargai lah ya. Karena kan menurut aku, keributan atau perpecahan itu tidak akan terjadi apabila kita tidak memiliki ego yang terlalu tinggi untuk saling ingin menguasai gitu. Itu menurut aku pribadi, teman-teman. Jadi ketika kita sudah bukan tidak memiliki lagi lah ya, sudah mengurangi ego dalam diri kita untuk saling ingin, wah aku pengen menang nih, pokoknya aku selalu pengen menang dan tidak mau kalah gitu. Nah ketika kita sudah bisa mengurangi ego tersebut, menurut aku itu sudah sangat bagus agar kalian dapat hidup saling harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, khususnya di dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Karena di antara semua perbedaan itu kita harus mengutamakan yang namanya mencapai tujuan bersama, teman-teman, agar keuntungannya itu dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya kita saja tetapi kepada masyarakat luas. Aku guncangkan Semeru dari akarnya, tetapi berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Itu bahasa Bung Karno. 10 pemuda, dia minta 10 pemuda, dia bisa mengguncangkan dunia. Nah ini ada 40 pemuda di dalam ruangan ini. Kurasa bukan dari dunia bisa diguncang, akhirat pun bisa kurasa. Saking pemuda ini merupakan fondasi pentingnya dalam kelembagaan. Yang mereformasi, yang membuat itu adalah pemuda. Perubahan-perubahan itu selalu hadir dari generasi muda, karena modalnya itu adalah semangat. Ya makanya dalam peraturan presiden ini, selain pegawai, selain penghulu, selain tokoh agama, pemuda juga harus mendapatkan pelayanan pemahaman terhadap bagaimana penguatan moderasi beragama. Adik-adik sekalian, Indonesia ini bukan seragam ya, tapi beragam. Saya punya semua temannya di semua agama. Kalau kami di BDK ini ada 14 BDK se-Indonesia. Pada saat kami ada kegiatan di BDK Denpasar, kami ketemu dengan kawan-kawan yang non-muslim dari BDK Denpasar. Pada saat kami ke Papua, pada saat kami ke BDK Ambon, dan dalam interaksi kami sehari-hari, itu tidak ada kami membicarakan soal keyakinan, murni soal kenegaraan, murni soal kompetensi, murni soal kesetiaan. Oke teman-teman, menurut aku sekian dulu video untuk hari ketiga ini. Dan juga ini merupakan video terakhir dari pelatihan penguatan moderasi beragama bagi pemuda lintas agama Angkatan Ketiga Provinsi Sumatera Selatan. Ya harapan aku sih besar agar kita sebagai warga negara dapat saling hidup rukun, damai, apalagi dengan semua perbedaan ini dapat menyatukan kita sebagai satu warga negara yang utuh dan juga sejahtera. Ya mungkin sekian dulu teman-teman video hari ini dan juga series untuk pelatihan pemuda lintas agama. Ya aku senang sih, antara senang dan juga ya senang lah ya bisa bilangnya, cukup senang bisa mengikuti pelatihan ini. Ya meskipun agak ngerti juga sih materinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video hari lainnya dan juga see you.